wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ifada Maulida, NIM 22004110049. Saya akan membahas mengenai asas perkawinan dalam Islam, poligami, monogami. Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu polus dan gamos. Polus berarti banyak, sedangkan gamos berarti perkawinan. Adapun monogami juga berasal dari bahasa Yunani yaitu monos yang berarti sendiri atau satu dan gamos yang berarti perkawinan atau pernikahan. Dalam membahas mengenai poligami dan monogami, saya memilih salah satu kitab tafsir, yaitu Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar ini dikarang oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang lebih dikenal dengan Buya Hamka. Kitab tafsir ini diterbitkan pada tahun 1965. Dalam membahas mengenai poligami monogami ini, saya merujuk pada penafsiran beliau surat An-Nisa ayat 3. Yang mana surat An-Nisa ayat 3 ini juga berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 129. Dalam menafsirkan mengenai poligami dan monogami ini, beliau memaparkan beberapa riwayat sahih dari Aisyah yang mana dapat disimpulkan dari riwayat tersebut bahwa daripada menikahi anak yatim karena harta atau kecantikannya, mending dia menikahi perempuan yang dicintainya, sekalipun itu sampai 4 orang. Kenapa seperti itu? Karena dikhawatirkan dia itu menikahi anak yatim tersebut karena ingin menguasai harta anak yatim tersebut yang di bawah perwaliannya gitu. Sebagai kenapa kok Islam itu menetapkan hal ini adalah sebuah pembelaan untuk anak yatim tersebut gitu. Adapun menikahi banyak wanita itu juga menimbulkan beberapa problematik yang intinya dalam persoalan adil gitu. Buya Hamka juga mensyaratkan adil tersebut itu mencakup imaterial dan material. Imaterial itu berupa hati seperti itu. Sedangkan imaterial itu berupa hati, sedangkan material itu berupa nafkah pangan sandang, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Mengenai menikahi banyak wanita tersebut, jika dia itu ingin benar-benar kekeh menikahi banyak wanita tersebut, Buya Hamka itu juga menjelaskan mending dia itu menikahi hamba saya. Maksudnya kalau dia itu benar-benar kekeh ingin kayak gak bisa ditahan, ya udah nikahi hamba sahaya tadi. Nah, dalam persoalan hamba sahaya ini, beliau menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimaksud dalam surat ini yaitu budak yang berasal dari tawanan perang. Jadi bukan budak yang mana dia ini tuh diculik dari orang tuanya. Ini bukan budak yang sah gitu. Seperti itu. Kenapa kok dia itu membolehkan menikahi hamba sahaya tadi? Karena hamba sahaya itu tidak diwajibkan mahar dan tanggung jawab yang tanggung jawab yang dibebankan untuk seorang suami tersebut tidak seberat istri yang merdeka gitu. Adapun monogami, kenapa beliau itu Buya Hamka ini juga mengatakan bahwa monogami itu lebih menenteramkan, karena ketika seseorang itu melakukan monogami, dia itu tidak dipusingkan dengan persoalan memenuhi keinginan ataupun tanggung jawab beberapa wanita, yang mana tiap wanita itu pasti memiliki keinginan yang berbeda-beda. Dan ketika kita menikahi banyak wanita, pasti ya fitrah manusia ada rasa iri maupun cemburu. Lah, ini seorang suami ini harus bisa kayak mencegah meminimalisir dan menghindari
adanya percecokan antara istri yang satu dengan istri yang lain. Karena ya fitrah manusia itu kan ada, perempuan kan gampang itu cemburu, iri itu. Tuh. Kalaupun seseorang itu mengatakan bahwa poligami itu adalah sunnah gitu ya. Nah, itu Buya Hamka itu juga menjelaskan mengenai hal tersebut dalam kitab tafsirnya seperti ini. Jika alasan sunnah, maka ikutilah dulu sunnah Rasul dan sahabat mengenai keadilan beristri. Jadi Buya Hamka itu juga tidak melarang poligami, tapi juga tidak mewajibkan seperti itu, hanya membolehkan. Gitu. Jadi dapat dipahami bahwa penafsiran beliau ini bersifat kontekstual sesuai dengan kondisi sekarang gitu. Jadi ya seperti itu. Adapun penafsiran beliau ini juga tidak kayak melarang secara keras ataupun ya memperbolehkan gitu. Itu memperbolehkannya itu kayak supaya kita itu tidak merasa berat dalam menjalani pernikahan gitu, dalam melakukan pernikahan itu enggak berat gitu loh gitu. Jadi poligami itu bisa dikatakan sebagai ruksoh atau keringanan dalam keadaan darurat gitu. Jadi penafsiran beliau yang mengatakan poligami itu diperbolehkan itu diperbolehkan, tapi di samping itu menurut beliau pernikahan yang ideal itu monogami gitu. Yang mana monogami ini selaras dengan hukum yang ada di Indonesia, hukum positif di Indonesia yang mana asas umum perkawinan adalah monogami. Tapi poligami ini juga tidak dilarang seperti itu. Poligami ini diperbolehkan dalam keadaan darurat dengan syarat tadi adil, dan dia itu harus benar-benar adil gitu. Walaupun mengenai masalah adil ini masih ada perdebatan. Ada yang kayak Quraish Shihab itu mengatakan adil dalam menurut surat An-Nisa ini tuh adil dalam perkara material gitu. Sedangkan Buya Hamka adil yang dimaksud itu material dan imaterial gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.